Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Putri Ardianti, Rahmi Aulia, Rahmi Khairunisa, Rati Khairawidiyah, dan Rahmat Hidayat. Dalam presentasi ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Pengertian dan Sejarah Tasawuf. Pengertian dari tasawuf akan disampaikan oleh Rahmi Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tasawuf. Dari sejarahnya terlebih dahulu, kata tasawuf menurut Ibrahim Bashuni mengatakan bahwa hingga abad ketiga Hijriah saja, yakni sejak tahun 200 Hijriah sampai tahun 334 Hijriah telah terdapat 40 definisi. Menurut Bashuni, banyaknya definisi tasawuf ini dikarenakan sulitnya menghasilkan definisi yang mencakup keseluruhan makna mengenai tasawuf. Bashuni mengatakan ini disebabkan kaum sufi tidak membatasi tasawuf itu sebagai ilmu, sebagaimana para filosof membatasi filsafat. Karena disebabkan kaum sufi tidak membatasi tasawuf itu sebagai ilmu, sebagaimana para filosof membatasi filsafat. Hampir senada dengan pendapat Bashuni ini, Reynold A. Nicholson mengatakan bahwa adanya beberapa definisi tentang tasawuf justru menunjukkan makna yang sangat penting yang terletak pada kenyataan bahwa tasawuf itu sesungguhnya merupakan sesuatu yang tidak dapat didefinisikan. Lebih lanjut, Nicholson mengungkapkan bahwa beragam pengertian tentang tasawuf itu hanya mampu menjelaskan apa yang telah dialami sang sufi itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Nicholson, tidak akan pernah ada rumusan yang utuh yang mampu menyentuh setiap relung pengalaman spiritual manusia. Rumusan yang ada hanya mampu menyentuh sebagian saja dari beberapa segi dan sifat tasawuf. Lalu apa sih itu tasawuf? Tasawuf berasal dari kata sufi. Pendapat lainnya, tasawuf berasal dari kata sofa, sofwat. Sofa itu artinya kesucian dan sofwat itu artinya pilihan. Tasawuf berasal dari bahasa Yunani yaitu sophos, yang artinya hikmat. Namun, pendapat ini tertolak karena huruf sigma dalam bahasa ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi huruf sin, sigma, sin, bukan sod. Seperti kata filosofia menjadi falsafat. Oleh karena itu, kalau kata sufi itu berasal dari kata sopos, seharusnya menjadi sufi, bukan sufi pakai sod. Pengertian menurut para tokoh. Menurut Muhammad bin Ali Al-Qassab, tasawuf itu merupakan akhlak yang mulia, yang akan tampak di zaman mulia, berasal dari orang mulia beserta kaum yang mulia. Menurut Al-Junaid, tasawuf berarti selalu bersama Allah tanpa menyertakan yang lain. Menurut Ruwaim bin Ahmad, tasawuf adalah mengarahkan diri bersama Allah atas apa yang dikehendakinya. Menurut Al-Jariri, tasawuf adalah masuk ke dalam setiap akhlak yang mulia dan keluar dari setiap akhlak yang hina. Menurut Amr bin Uthman Al-Makki, tasawuf adalah hendaknya seorang hamba melakukan sesuatu yang utama di setiap waktu itu. Menurut Ali bin Abd ar-Rahman Al-Qannad, tasawuf adalah menempuh kawan-kawan dan mempertahankannya dengan melanggengkan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada satu kata yang sangat menarik, benang merah yang menghubungkan pengertian tasawuf yaitu akhlak. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan tasawuf akan disampaikan oleh Rati Khairawidiyah. Sejarah perkembangan tasawuf. Ibnu Al-Jauzi dan Ibnu Khaldun secara garis besar membagi kehidupan karakter dalam Islam menjadi dua, yaitu zuhud dan tasawuf. Keduanya merupakan istilah baru karena belum ada pada saat zaman Muhammad SAW. Tasawuf Islam pada taraf yang pertama berdasarkan dan bersumber pada peri hidup Rasulullah
bahwa tasawuf pada masa Rasulullah SAW adalah sifat umum yang terdapat pada seluruh sahabat-sahabat Nabi tanpa kecuali. Sedikit demi sedikit lahirlah filsafat ibadah dan penyelidikan mendalam pada cara ini. Dan bersamaan dengan itu lahirlah mazhab-mazhab rohaniyah yang mendalami, dan ini semua termasuk dalam kata tasawuf yang adanya. Yang pertama memberi dasar tentang tasawuf ialah Nabi Muhammad SAW berupa syariat pada umumnya dan dengan ilham kepada orang-orang khususnya. Istilah tasawuf pada masa beliau adalah sahabat, panggilan kehormatan bagi pengikutnya. Mereka orang-orang yang terhindar dari sifat syirik dan pola kehidupan jahiliyah, selalu mendengar dan meresapi Al-Quran. Ada istilah baru muncul, yaitu muhajir dan ansor. Istilah tersebut muncul ketika beliau bersama sahabat hijrah ke Madinah. Ketika Islam berkembang dan terjadi perkembangan strata sosial, muncul istilah baru di kalangan sahabat, yaitu auro, ahlu as-sufah, serta fuqara. Masa Khulafaur Rasyidin ketiga, istilah qurra sebagai panggilan bagi para pengkaji Al-Quran. Pada masa Khalifah keempat, muncul istilah Mu'tazilah. Bersamaan dengan itu muncullah istilah Khawari. Mereka semua kelompok zuhud yang umumnya disebut qurra. Setelah kematian Ali dan Husain, muncullah istilah tawabin, qosos, nosak, robaniyah, dan sebagainya. Telah diketahui sejarah Islam ditandai dengan peristiwa tragis, yaitu pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari peristiwa tersebut, secara berantai terjadi kekacauan dan kerusakan akhlak. Hal ini menyebabkan para sahabat yang masih ada dan para pemuka Islam yang mau berpikir berikhtiar mengembalikan ajaran Islam. Iktikaf, mendengar kisah mengenai targhib dan tarhib, mengenai keindahan hidup zuhud dan sebagainya. Inilah benih tasawuf yang paling awal. Maka dari itu, masa tasawuf ini dibagi menjadi 5 masa, yaitu yang pertama ada masa pembentukan, masa pengembangan, masa konsolidasi, masa filsafi, dan masa kemurnian. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Rahmat Hidayat. Baik, di sini saya akan membacakan tentang masa pembentukan. Tasawuf berasal dari kehidupan Rasulullah. Berkatalah Syekh Abdul Baqi Surur bahwa tahanus Rasulullah di Gua Hiro merupakan cahaya-cahaya pertama dan utama bagi nur tasawuf, atau itulah benih-benih pertama bagi kehidupan rohaniyah yang disebut dengan ilham hati atau renungan-renungan rohaniyah. Dalam hal ini, maka ahli-ahli tasawuf memandang pekerjaan Rasulullah sehari-hari merupakan dasar ilmu tasawuf. Oleh karena itu, mereka memandang Rasulullah imam besar dan guru pertama dari tasawuf. Abad 1 Hijriah bagian kedua, Hasan Basri dengan ajaran Qauf, tampilnya guru-guru yang lain yang dinamakan Qori, mengadakan gerakan yang memperbaharui hidup kerohanian di kalangan kaum muslimin. Telah dianjurkan mengurangi makanan, menjauhkan diri dari keramaian duniawi, mencela dunia. Anjuran tersebut menyimpulkan bibit tasawuf sudah ada sejak itu. Pada abad kedua Hijriah, tasawuf tidak banyak berbeda dengan abad sebelumnya. Persamaannya terdapat dalam corak kezuhudan. Namun, penyebabnya berbeda. Penyebab pada abad ini adalah adanya kenyataan pendangkalan ajaran agama dan formalisme dalam melaksanakan syariat agama. Abad kedua Hijriah, tasawuf tidak banyak berbeda dengan abad sebelumnya. Persamaannya terdapat dalam corak kezuhudan. Namun penyebabnya berbeda. Penyebabnya pada abad ini adalah adanya kenyataan pendangkalan ajaran agama dan formalisme dalam melaksanakan syariat agama. Abu al-Wafaq menyimpulkan zuhud Islam abad 1 dan 2 Hijriah mempunyai karakter, yaitu
menjauhkan diri dari dunia menuju akhirat yang berakal pada nas agama yang dilator belakangi sosiopolitik. Masih bersifat praktis, motif zuhudnya adalah rasa takut. Menjelang akhir abad 2 Hijriah, sebagian zahid menandai analisis yang dipandang sebagai fase pendahuluan tasawuf atau cikal bakal pendiri tasawuf falsafi abad 3 dan 4 Hijriah. Masa pengembangan abad 3 dan 4 Hijriah, corak tasawuf sangat berbeda dengan abad sebelumnya. Pada abad ini, tasawuf bercorak kefanaan yang menjurus ke bersatuan hamba dengan Khalik. Abu Yazid al-Bustami adalah seorang sufi dari Persia yang pertama kali mempergunakan istilah fanak dan memasukkan ide wahdatul wujud. Beberapa pandangan Abu Yazid antara lain artinya, aku keluar dari yang hak kepada yang hak sehingga dia berteriak, Izad, kau adalah aku. Fanak merupakan persyaratan bagi seseorang untuk dapat mencapai hakikat ma'rifat. Sesudah Abu Yazid al-Bustami lahirlah seorang sufi yaitu Al-Hallaj dengan teorinya Al-Hulul. Menurutnya, manusia mempunyai dua sifat yakni sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan dalam dirinya. Pencampuran antara ruh dengan Tuhan diumpamakan oleh Al-Hallaj bagaikan bercampurnya air dengan khamr. Pada akhir abad ketiga, orang-orang berlomba menyatakan pemikirannya tentang kesatuan kesaksian, kesatuan kejadian, kesatuan agama, dan sebagainya. Yang semua itu tidak mungkin dicapai oleh para sufi kecuali dengan latihan yang teratur. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah, ini bisa dibilang bahwa perkembangannya telah mencapai kesempurnaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Ardianti. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tokoh tasawuf pada abad ketiga. Di antaranya ada Abu Sulaiman Ad-Darani, Ahmad bin Al-Hawari Al-Damaski, Zun'annun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, dan Al-Hallaj. Pada abad keempat, tokoh tasawuf diantaranya Musa Al-Ansari, Abu Hamid bin Muhammad Ar-Rubazi, Abu Jaid Al-Adami, dan Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian datanglah Junaidi Al-Baghdadi dengan dasar-dasar ajaran tasawuf dan tarikah. Dengan demikian, tasawuf pada abad ketiga dan keempat telah berkembang. Abu Al-Wafa menyatakan bahwa tasawuf pada abad ketiga dan keempat mengarah pada kirib psikokeret, moral, dan perhatiannya diarahkan pada moral tingkah laku. Abad ketiga dan keempat terdapat dua aliran, yaitu tasawuf sunni dan tasawuf seni falsafi. Pada masa konsolidasi di abad kelima, mengadakan konsolidasi di masa ini yang ditandai kompetensi dan pertarungan antara sunni dan semi falsafi yang dimenangkan oleh tasawuf sunni dan dapat berkembang. Kemenangan ini dikarenakan teologi ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari yang mengadakan kritik pedas terhadap teori Abu Yazid al-Bustami dan Al-Hallaj. Al-Qushayri adalah seorang tokoh sufi pertama pada abad kelima dengan berusaha mengendalikan tasawuf pada landasannya Al-Quran dan Hadis. Tokoh pada abad kelima diantaranya Al-Qushayri, Al-Harawi, dan Al-Ghazali. Masa filsafi yaitu tasawuf filsafi muncul pada abad ke-6. Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa tasawuf filsafi mempunyai 4 objek utama, yaitu pertama, terdapat latihan rohaniah dengan rasa, intuisi, serta introspeksi yang timbul darinya. Kedua, iluminasi atau yang tersingkap dari alam gaib. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos berpengaruh terhadap
berbagai bentuk kekeramatan atau keluarbiasaan. Yang keempat, pemakaian ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar atau syatoiyat. Abad ke-6 ini dilanjutkan, abad ke-7 muncul orde-orde sufi kenamaan. Tokoh di abad ke-6 yaitu Asyuhrawardi, Al-Matul, dan Al-Ghaznawi. Pengaruh dan praktik kian tersebar luas melalui tarekat para sultan. Tasawuf pada masa itu ditandai bid'ah, khurafat, mengabaikan syariat dan hukum-hukum moral, dan penghinaan terhadap ilmu pengetahuan. Berbentengan diri dari dukungan awam untuk menghindari diri dari rasionalitas dengan menampilkan amalan yang irasional, azimat dan ramalan serta kekuatan gaib ditonjolkan. Tokoh pada abad ke-7 yaitu Ibnu Farid, Ilmu Sab'in, dan Jalaluddin Arumi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Rahmi Khairunisa. Masih pada abad ke-7, pada abad ini ahli tasawuf bergerak dalam kegiatan yang dirahasiakan sehingga pemerintah sangat mengkhawatirkan hal itu. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, pemerintah menjalankan kewenangannya yang berakibat tertangkapnya para sufi dan beberapa di antaranya melarikan diri ke negara lain sehingga negeri Arab dan Persia sunyi dari kegiatan ahli tasawuf. Ibnu Taimiyah membagi fanak menjadi 3 bagian, yaitu fanak ibadah, yakni fanak dalam beribadah, fanak syuhud al-qalb, yakni fanak pandangan hati, dan fanak wujud ma siwa Allah, yakni fanak wujud selain Allah. Ibnu Taimiyah lebih cenderung bertasawuf sebagaimana yang pernah diajarkan Rasulullah, yakni menjelaskan dan menghayati ajaran Islam tanpa embel-embel lain, tanpa mengikuti aliran tarekat tertentu, dan tetap melibatkan diri dalam kegiatan sosial, sebagaimana manusia pada umumnya. Tasawuf model ini yang cocok untuk dikembangkan di masa modern seperti sekarang. Terlewatnya abad 7 Hijriah dan memasuki abad 8, tidak terdengar perkembangan atau pemikiran baru dalam tasawuf. Pada abad ini, ada seorang tokoh yang berusaha memurnikan ajaran tasawuf dari unsur-unsur falsafat yaitu Ibnu Taimiyah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kata tasawuf diambil dari kata sofa yang berarti bersih. Dinamakan sufi karena hatinya tulus dan bersih di hadapan Tuhannya. Teori lain mengatakan bahwa kata tersebut diambil dari kata sufah yang berarti serambi Masjid Nabawi di Madinah yang ditempati oleh sahabat-sahabat Nabi yang miskin dari golongan muhajirin. Kehidupan Rasulullah SAW dan tahanusnya di Gua Hira merupakan cahaya pertama dan utama dalam perkembangan tasawuf selanjutnya. Kehidupan sufi sudah terdapat pada diri Nabi dan kehidupan sehari-hari beliau. Tetapi kata tasawuf belum muncul pada saat itu. Sahabat Nabi yang pertama kali mempelajari tentang filsafat ibadah dan menjadikan ibadah secara satu tarikah yang khusus adalah Huzaifah bin Al-Yamani. Huzaifah pula yang pertama kali mendirikan madrasah tasawuf. Dari madrasah tasawuf tersebut, lahirlah Imam Sufi yang pertama yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Dan dari Hasan Al-Basri, muncullah ilmu tasawuf yang diajarkan di madrasah yang ia pelopori. Disusul dengan berdirinya Madrasah Sa'id bin Musayyab di Irak dan diteruskan di Khurasan Persia. Dengan meluasnya ilmu tasawuf, maka hancurlah gerakan ilhad atau ateis. Dalam perluasan ilmu tasawuf, terdapat beberapa aliran. Dan dari aliran-aliran tersebut, tasawuf tersebar di seluruh dunia. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam penyusunan materi pengertian dan sejarah tasawuf. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.